Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fillah Nuraini dari kelas SMA. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran ekonomi oleh tokoh Yahya bin Umar. Dari riwayat hidupnya, Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab Maliki. Ulamanya yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kanani Al-Andalusi lahir pada tahun 213 Hijriah dan dibesarkan di Cordova, Spanyol. Seperti para cendekiawan muslim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada masa hidupnya ini, terjadi konflik yang menajam antara fuqaha Malikiyah dengan Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan. Pemikiran ekonomi menurut Yahya bin Umar, ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, di samping Al-Quran, setiap muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Seperti yang telah disinggung, fokus perhatian Yahya bin Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang tas'ir atau penetapan harga. Penetapan harga atau al-taksir merupakan tema sentral dalam kitab Ahkam al-Suq. Penyusunan buku tersebut, Imam Yahya bin Umar berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang berbeda. Tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Yahya bin Umar berpendapat bahwa taksir atau penetapan harga tidak boleh dilakukan. Seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik, ia berkata, telah melonjak harga di pasar pada masa Rasulullah. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah lah yang menguasai harta, harga, yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah, dan tidak seorang pun boleh memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta. Riwayat Abu Daud. Jika kita mencermati dari konteks hadis tersebut, tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal. Yang pertama, para pedagang tidak memperdagangkan barang dagang tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudaratan serta merusak mekanisme pasar. Kemudian yang kedua, para pedagang melakukan praktik siasah al-iqrar atau banting harga yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacuhkan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Pernyataan Yahya bin Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintahan adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Di samping itu, pendapatnya yang melarang praktik penetapan harga tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal bahwa dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan khusus, tetapi juga menghormati dan menjaganya. Kebebasan ekonomi yang dimaksud bukan kebebasan mutlak,
seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam. Yahya bin Umar melarang praktek banting harga bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah. Namun, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga berarti bahwa dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan menjamin pelaksanaan hak-hak manusia yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena. Demikian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.